Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini My Cipongkor Team sedang ada di Cimega ya? Ciparai. Oh Ciparai. Kampung Ciparai ya. Ini Ciparai itu masuknya dari mana ya? Pasir Cimega. Pasir Cimega ya. Belok kalau dari arah Kecamatan Cipongkor nanti belok kanan. Masuk aja ke Ciparai ke dalam ya. Ini ada ya kayak di ujung lah, ujung Ciparai kali ya. Dan di sini kita mau berkunjung ke peternakan kambing. Bisa dibilang ya peternakan kambing terbesar ya? Ya, bisa disebut peternakan kambing terbesar karena memang di kandang ini bisa menampung sampai 80 atau mungkin 100 kambing kali ya. Ada. Kita mau lihat ke atas. Ya. Yuk. Buat teman-teman warga Cipongkor dan sebagainya, misalkan Senekerta, Cililin, ya terutama warga Cipongkor, silahkan subscribe ya. Nanti kita akan explore apapun yang ada di Cipongkor. Kita mau perkenalkan Cipongkor kepada teman-teman sekalian karena memang walaupun kita warga Cipongkor, terkadang kita nggak tahu ya sebenarnya apa sih yang ada di Cipongkor itu. Nah, tugas kita untuk mengeksplornya. Yuk kita lihat. Yuk. Kambing sih. Banyak. Disambut sama kambing. Ih, kuat. Mau naik Ini katanya motor apa? Motor Kyup. Bukan NMAX. Oh, NMAX, Grand Max kayaknya. Kakinya di atas. Sama kayak NMAX. Jadi kebetulan pas kita kesini pemiliknya habis parit ya. Jadi udah ada makannya. Cuman nggak dikasih makan sekarang karena apa ya? Tadi pagi sudah katanya. Tadi pagi sudah dikasih sarapan. Memuluk katanya. Nanti dikasih makannya sore sekitar setelah asar sampai maghrib lah, terus sampai kenyang. Assalamualaikum. Pak, ngerokok Pak. Ya teh bari digiling, itu di mana? Pami ieu mah moal pami daun-daun anu ieu mah digiling paranyang. Nah ini AA-nya yang punya ya. Iya. Yang punya. Sama siapa? Ayoga. Yoga. Jadi ini yang punya peternakan di sini. Ini mau nanya. Ya. Ini kan banyak ya, banyak. Kambingnya banyak. Mungkin pertama kali kayaknya saya lihat peternakan kambing yang besar gitu di sini di Cipongkor. Atau mungkin ini yang terbesar di Cipongkor. Kalau itu kurang tahu ya. Mungkin ya sebetulnya sih belum besar juga. Sebetulnya belum besar juga karena ini baru permulaan, baru berjalan setahun. Oh setahun. Kurang lebih setahun. Baru pertama nyobain bulan Rayagung ya. Tapi waktu penjualan tahun kemarin sangat anjlok dikarenakan mungkin karena ada COVID tadi kan. Oh, iya, COVID. Jadi ya mau Tapi, gimana lagi. tapi ini bisa nampung berapa ekor? Kandangnya? Kalau ini kandang ini kapasitas 150 ekor. 150 ekor kan Buset. besar. Itu bisa disebut peternakan terbesar mungkin Nah, ya, di Cipongkor karena masuk. belum ada ya. Iya, Belum ada kayaknya. belum ada. Tapi Katanya ada cabang lagi. kemarin sempat buka cabang di Pasir Saji. Namun manajemennya kurang ini ya, kurang apa ya? tertata gitu ya. Kurang tertata. Akhirnya apa sih namanya teh? Tutup. Di merger, di merger kan sana tutup. Disatuin di sini. Oh, satu di sini. Kalau yang di Pasir Saji kemarin nampung berapa ekor? Kalau kapasitas kemarin 85 ekor buat kandangnya karena per satu lokal 1 ekor kan. Nah, tapi waktu itu diisi kurang lebih
berapa ya waktu itu 40-an lah, baru 40 ekor. Cuma kondisi di sana kayaknya kurang aman. Pertama dari keamanan kurang, yang kedua dari stok pakan kurang. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk Kalau di satu sini aja. aman. Kalau di sini salah. Aman. Karena masyarakat di sini juga ikut memantau gitu. Ini tinggal sisa berapa ekor? Ini sisa 58 ekor. 58 ekor masih banyak. Ini penjualannya Sisa. gimana? Ataukah ke orang-orang customer langsung atau ada bandar atau lain sebagainya? Tapi kita fleksibel sih sebetulnya kalau misalkan penjualan. Kalau ada yang pengen ke sini, Boleh langsung misalkan gitu. buat Eka, buat apapun silahkan. karena kan mau ini ya Idul Adha ya. Juga ada mau. Penjualan tarik nggak? Penjualan karena berhubung COVID ya. Jadi Iya, benar. Covid awalnya ya, sih Covid. awalnya sebelum kita punya perusahaan kayak gini, sistemnya di peternak-peternak di lapangan sistemnya paro. Sistem paro. Nah, awalnya itu sistem paro, kita bisa penjualan bisa sampai 80 ekor pas waktu hari Idul Adha gitu kan. Tapi sekarang udah disatuin kayak gini, jadi gimana ya? Ya lagi COVID gini kan. Berarti kalau ini diurusnya Anjlok sama sendiri gitu ya, sama Iya, perusahaan gitu. sama perusahaan Jadi sendiri. punya karyawan Iya. ya, gitu ya, nggak diparo lagi gitu. Enggak. Awalnya kita sistem paro, disimpan di petani-petani. Kalau harga, menanya harga nih, harga kambing. Mungkin teman-teman yang mau apa ya Idul Adha ya? Idul Adha itu apa? Kurban. Ya. Kurban gitu. Harga kambing yang udah layak dikurban berapa? Paling murah? Kisaran 2,5 juta sampai 3 juta. Paling murah ya? Ya, paling murah sih itu. 2,5 juta sampai 3 juta. Memang masih standar ya dari Masih dulu? standar ya. Paling mahal berapa paling mahal? Ya, tapi tergantung ukuran juga ya, Pak. Ukuran dombanya Yang paling besar di sini paling mahal berapa? itu bisa nyampe 6 jutaan. Oh, 6 yang juta. ada yang 6 jutaan. Memang Sana. kemarin juga sempat ke mana Ki? Oh, Mana? Cibadak. Cibadak ya? Yang Paling mahal 6 juta juga. Yang ini sekitar 28. Oh yang ini 28 yang ini. Ya, yang 28 sampai 3 jutaan lah. Ini yang di luar katanya Oh iya. di atas 2, paling tinggi di sini 3 nih yang di bawah. Tapi kalau misalkan ukuran di bobot tubuh sekarang itu ada harga kisaran harga umum ya, harga umum itu 80 sampai 90 ribu per ekor, belum juga ongkir. Ribu per kilo maksudnya. Per kilo. 90 ribu per kilo. 90.000 per kilo murah ya. Daripada beli ke pasar ya Pak ya. Ke pasar Tapi kilo hidup. Kilo hidup. Jadi tetap harus beli satu gitu kan. Harus beli satu. Tapi lebih murah kan sih. Cuma per kilo. 80 sampai 90 ribu, tapi harus beli satu. Kalau di pasar itu rata-rata harganya sekilo 120 ribu. Iya, udah jadi daging. Tinggal Tinggal sate. Sate gitu. Mau lihat boleh? Boleh. Silakan. Lihat dulu. Yuk. Kalau jam 7 udah pada tidur. Kalau udah dengar suara azan asar baru mau bangun. Mayoritas betina ya kalau di kampung ini disebutnya kan ini apa sih breeding. Yang ini kandang breeding, yang itu kandang fattening. Jadi fattening itu khusus penggemukan, kalau ini breeding khusus peranakan gitu. Oh, ini peranakan. Iya, kalau ini kan pembibitan. Jadi peranakannya dikawinkan gitu. Dikawinkan. Nanti kalau udah jadi keluar anaknya, Baru jadi breeding. Dipindah Kayak jadi sana. petani di sana. Di sana khusus penggemukan. gitu ya. Berarti memang selalu ada ya kami ini nggak belanja kan berarti hasil peternakan ini ya. Sebagian belanja sih. Belanja. Soalnya kan tidak tercukupi kalau misalkan dari sini semua gitu. Paling beberapa ekor. Tapi kalau misalkan buat kayak Idul Adha itu kita beli yang apa sih istilahnya tuh? Beli yang udah mau Iya, mau. digemukin. Oh. Nah, itu buat penjaga. Ini yang size gede ini. Nah ini paling gede kayaknya ini ya. Ini Pak. Ini bobot 70 kilo ya. 70 kilo. Yang ini waktu ditimbang itu 68. Kalau 70 kilo kali 80.000 atau 90.000 kalau. Tapi kayaknya ini dijual satu ya. Sekitar berapa ini? 4 sampai 5 juta ya, Pak. 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta. Gede. Kalau ukurannya ukuran ukuran pedaging. Pedaging. Tapi kalau misalkan tangkas mah bisa lebih kalau misalkan ini. Oh. Soalnya ini kan dogar asli kan. Oh, ini untuk
disembeli atau untuk Awalnya sih ini kan buat nyari bibit petarung. petarung? Cuma kan kalau misalkan di lingkungan kita, khususnya di Cipongkor kan kurang ya Masih penggunaan. Nah jadi akhirnya kita buat ini aja, buat apa? Buat daging. Buat daging aja. Itu baru sembeli sih. Ini yang paling gede nih, Gede-gede 4 sampai 5 juta. Kalau 4 sampai 5 juta kayaknya standar masih segitu. di kota mah lebih. Kalau di kota ya udah sampai 6 juta kayaknya ya di kota. Ini jadi buat teman-teman dari Cipongkor dan sekitarnya, kalau pengen beli kambing itu bisa datang ke sini. Harganya memang bersaing ya, standar, tergantung kita memilih yang mana gitu. Ini lokasinya di mana kan? Ini Kampung Ciparai. Kampung Ciparai. Kampung Ciparai, RT 3 RW 5. Desa Sarinagan ya? Desa Sarinagan. Jadi kalau misalkan dari jalan raya itu beloknya dari mana? Dari ngejelasinnya gimana? Masih di Cimega. Cimega ya, dari Cimega aja. Cimega ya? Dari Cimega. Nama kandangnya nama kandangnya itu Baraja Farm. Baraja Farm. Parem. Bahasa Itu bar aja singkatan apa? Sebetulnya itu singkatan, tapi perusahaan yang tahu gitu loh. Oh. rahasia. Rahasia intinya Baraja aja. Jadi rahasia namanya Baraja pokoknya. Itu memang Itu sebetulnya ngambil dari nama bapak saya sih. oh gitu. Ya. Tapi memang nama Baraja itu mudah dilafal. Nah, Jadi mudah diingat gitu ya. Baraja Farm itu pusat kambing di Cipongkor, bisa langsung datang ke Kampung Ciparai. Ciparai, Desa Sarinagan, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Nah, jadi kalau di sini beda lagi ya kalau Di sini beda lagi. Di sini kandang buat penggemukan. Nah, ini namanya domba-domba sangkal. Domba-domba yang untuk digemukan dan dijual nanti pada bulan Idul Adha yang akan datang. oh ini nih domba-dombanya nih. Nah, ini juga domba-domba sangkal. Usianya belum cukup kalau misalkan buat kurban, Belum masuk ya? belum masuk. Karena kalau kurban biasanya minimal usia 1 tahun atau udah Giginya ompong ya? satu. Ah. Man, udah ompong belum? Berarti belum bisa beli kurban nih, karena mungkin masih kurus juga. Di sini dombanya masih kecil-kecil katanya nih di dalam. Yang tanduknya juga masih pada kecil-kecil. Lucu-lucu. Galak. Ih. Ini masih kecil-kecil soalnya. Jadi di sini kebanyakan ya mayoritas domba jantan ya. Ya, domba pejantan karena untuk di sembelih di luar itu rata-rata jantan dan harus jantan sih. Kalau misalkan buat akikah masih bisa domba betina tapi yang nggak beranak, Ya, domba bajir. bajir. Dagingnya gede. Ini masih kecil-kecil. Sing ningali nu ieu teh. Ini yang digedekan ya, digedekan. Jadi apa namanya tadi teh? Fattening. Fattening Atau penggemukan. penggemukan. Jadi ini dari atas dari sana. Dari sana Dari habis sana, lahiran dari sana udah gede dimasukin ke sini semua. Nah, ini pakai sistem koloni namanya. koloni. Koloni teh jadi disatuin disatuin. Oh, ini koloni katanya. Jadi satu kandang ini terdiri dari beberapa kambing. Ini ada berapa ya? Ada Ini 5 ya. Memang setiap ini 5 ya? Enggak, yang ini 3, yang ini yang ini 4, yang ini 3. Atau tergantung ukuran? Sebetulnya ada ukuran yang standar. Seharusnya oh iya, seharusnya ada ukuran standar yaitu 3 kali 4 itu untuk 20 ekor, 4 kali 4 itu untuk 25 ekor seharusnya. Tapi ini dikarenakan jadi gimana ya? Kita itu sebetulnya jebolan dari Bogor. Ya, Buat apa sih pengelolaan peternakan. Jadi sebelum belajar udah usaha dulu gitu. Oh iya. Kan seharusnya kita belajar dulu. Belajar dulu ya. Baru memulai. Nah, kita dimulai dulu baru belajar. Nah, yang- itu jadi masih banyak salah-salahnya. Gitu. Tapi walaupun salah tetap nggak masalah kan? Bukan masalah tetap juga. jalan gitu Tetap kan? jalan. Berarti Cuma ilmunya apa sih?
istilahnya bertahap gitu aja. Jadi kalau ini lahirnya memang di atas ya. Nah, sebagian tapi Sebagian. ada juga yang kita beli udah segede ini gitu. Jadi ini kandang ini yang sejajar ini dari sana, ya sejajar ini. Ini khusus untuk penggemukan. Jadi namanya tadi teh apa? Petening. Petening itu penggemukan. Sebagian itu lahir di atas sana. Tadi kan di sana ada breeding yang di atas. Nah, kandang breeding ada 2 baris ya. Yang sebelah kanan itu perempuan sama perempuan. Betina semua. Betina semua. Kambing betina semua di sana. Jadi kambing betina itu khusus untuk untuk melahirkan. Iya. Dia tugasnya kawin aja. Iya. Nanti kalau udah melahirkan, anaknya dibawa ke sini untuk Khusus di-breed. digemukan. Bagus ya, mantap ini. Ternyata berternak itu ada ilmunya ya. Ya iyalah. Heeh. Semua usaha juga pasti ada Ada ilmunya. ilmunya. Kalau Apalagi ini kan- pakai ilmunya nggak bakal. Apalagi ini ngurusnya banyak, peternakannya gede. Sudah terkonsep lah ini. Iya, ini ada mampu menampung 150 ekor, yang 150 ekor di Ini Cipongkor. masih ada kandang kosong tuh. Oh, itu kosong tuh. Masih banyak. Mungkin sebagian Masih banyak. udah dijual ya, sebagian udah kejual. Sebagian udah dijual. Alhamdulillah ya, sebagian udah kejual. Dan ini sebentar lagi mungkin diisi lagi ya. Iya. Mungkin nanti setelah hari raya Idul Adha, bulan Rajab biasanya. Bulan Rajab. Mantap ya, mantap. Ayo Ki, lihat sini. Ki. Yuk. Ini masih ada betina. Oh iya, ini betinanya. Soalnya di atas kan udah habis juga kandangnya kan. Oh iya. Dipindah Ini betinanya ya, ada 3 ekor. Ini dogar asli. Dogar Bibit dogar asli ini mah. Dogar asli teh? Soalnya Domba Garut asli. Oh. Size-nya gede-gede. Soalnya size-nya gede-gede. Size-nya gede. Oh iya, jadi betina domba Garut itu ukurannya lebih gede. Ini lebih gede ya. Bertanduk juga kan? Mm-mm. Oh iya, ada tanduknya. Betina tapi bertanduk. Betina ada tanduknya. Jadi yang di atas sudah penuh ya untuk kandang betinanya. Jadi sebagian ke sini. Nggak tahu nih. Di bawah dikawinkan nggak? Ya sama lah. Oh, sama. Ini habis perkawinan dari sana. Oh gitu. Ini ada sebagian yang udah bunting juga. Oh, Usianya enggak. beberapa Proses minggu. kawinnya kirain tempat khusus di sana gitu, nggak di sini. Atau di sini juga kawinnya. Enggak kalau Biasanya di bawah dikeluarin biasanya. kalau kawinan dikeluarin. Oh, di luar. Biasanya secara paksa juga sih. Oh iya. Nggak pakai penghulu. Jadi kawin paksa gitu. Kawin paksa Yang penting juga. bisa beranak, berkembang biak gitu kan banyak. Tapi ada ilmunya juga, seharusnya itu disatuin dalam satu jantan, bisa diisi dengan 5 sampai 7 betina, disatuin dalam 1 bulan. Itu lebih efektif. 99% tingkat keberhasilan untuk beranak gitu. Jadi dalam Untuk satu bunting. kandang itu ada 5 sampai berapa? 7 7 betina betina. dan 1 jantan. Heeh. Jadi jantannya tinggal milih yang lain. Waktunya itu sebulan. Oh, sebulan langsung. Lebih bagus itu sebulan disatuin. Nah, nanti 99,9% lah dijamin jadi gitu. Jadi, terus menanya nih, kan ada 7 betina tuh. Itu yang jadi semuanya 7-7-nya atau? Heeh. Jadi semua. Jadi bapaknya 1. Bapaknya 1. Gitu. Tapi ada juga kalau misalkan di domba Garut, kalau misalkan ada gennya. Iya, gitu. Nah, jadi si domba Garut itu jangan kawin sama Yang sedarah. Oh. Sama Nah, kayak di kita sini juga kan. sulitnya itu. Makanya tadi ada 4 kan domba buat pejantan. Nah, satu persatunya itu dikasih tanda nanti kalau yang ini nikah sama siapa gitu kan. Anaknya itu jangan sampai nikah lagi sama bapaknya. Oh, kenapa itu kalau misalkan? Karena ada gen nanti jadi biasanya ukurannya jadi lebih kecil. Oh. Atau juga bisa ada apa? Bisa dibilang cacat lah. Bisa bilang cacat fisik. Cacat fisik. Jadi nantinya keluarnya bukan F1. Oh, gitu. Iya. Jadi memang pernikahan itu gak boleh yang Nggak sedara. boleh yang sedara. Yang sedara. Hewan aja gak boleh, apalagi manusia. Itu. Ini luar biasa ya. Nanya ini masalah kesehatan. Nah, kesehatan kambing. Gimana cara menjaga kesehatan kambing? Biasanya kita setiap 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Tapi tergantung cuaca. Kalau misalkan cuaca dingin, hujan misalkan cuaca hujan, biasanya tuh 2 bulan sekali kita kasih obat cacing atau obat-obat herbal gitu, kayak kunyit, misalkan terus kecap dan sebagainya lah itu. Dimasukin gitu. Dicekok. Nah kalau misalkan musim kemarau biasanya cukup 3 bulan sekali. Itu karena tingkat cacingnya itu kan kalau misalkan musim hujan banyak nempel di daun-daun. Nah kalau misalkan musim kemarau itu jarang ada cacingnya. Makanya kalau misalkan musim hujan harus sering kita kasih cekok gitu. Ini kandangnya juga bersih ya?
kandangnya bersih, ini rutin dibersihkan setiap Biasanya seminggu sekali sih. minggu sekali ya. Seminggu sekali kita bersihin. Iya itu kan ada ininya. Tapi ini juga sebetulnya kelemahan kalau misalkan kita pakai pakan kayak gini, hijauan kayak gini. Oh, Kalau misalkan awalnya kita masih pakai fermentasi, di sini kandang nggak ada rapen istilahnya. Yang ini kan rapen. Maksudnya rapennya yang bukan yang sisa-sisa Oh, makanan. sisa makanan. Ah. Ya, benar. Nah kalau misalkan pakai fermentasi itu semua habis bersih Gitu ya. Soalnya nggak ada rapen. Sekian dulu ya video kita hari ini di peternakan Baraja ya. Baraja Farm. Jadi salah satu peternakan terbesar di Cipongkor. Mungkin saat ini yang baru saya kunjungi, baru ini yang paling besar di Cipongkor ya. Buat teman-teman yang dari Cipongkor atau dari sekitaran Cipongkor yang membutuhkan kambing, itu bisa langsung datang ke sini. Harganya bervariatif, mulai dari 2 jutaan ya. 2 jutaan dan yang termahal itu bisa sampai 5 sampai 6 juta ya, tergantung gedenya gitu. Dan di sini dombanya sehat-sehat, alhamdulillah, karena memang sudah diurus secara profesional ya sama akangnya ini. Kang Yoga. Yap, sekian dulu video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katanya ya ada domba yang gede-gede katanya. Yuk. Ya mas siap panen ya tuh. Rayu-rayu hilang semua ya mas. Buset. Dombanya gede-gede guys. Nah ini si bapak nih yang punyanya. Hehe. Allah namanya. Mangkuloh bapak kuloh. Iya. Gak kelihatan ah. Wah iya. Ini sabar domba Pak, iya Pak. Nggak dia apa pak? Dua gitu. Kayak 20-an gitu ya. Ya 20. 20-an. 20 malam. Iya, siap panen gitu nya Pak. Ya mas siap panen saya juga kira ditariknya ke Jakarta. Oh, jantan dikirimnya ke Jakarta. Ya mas tos jantan tos aya nu ieu Jakarta. Oh, terus Charter lah gitu charter sana mah. Iya mau tos di charter gitu. Ini tinggal dikirim ke Jakarta. Hebat ya. Hebat. Mantap ya. Sudah tidak perlu nyari pasar lagi. Pasar yang nyari ke si bapak udah ada. Kira di Jakarta lagi kirim sapi kan dia teh. Oh, ini sapi. Wah. Jadi tadi itu bari mobil kosong ditarik. Jadi nanti ada sapi di sini, peternakan sapi dari kambing ke sapi. Mantap. Mantap ya. Coba Ki lihat ke dalam. Ih. Jadi penduduk di dia mah mayoritas karena peternakan. Dia mah hampir cahaya bumi kayak domaan. Abisnya kantor dihadap di situ.